Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Future News. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex, dan juga komoditas. Bursa saham Amerika Serikat berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia Barat, dengan investor menilai ada kemungkinan paket stimulus fiskal disahkan guna memerangi pandemi COVID-19. Pemerintah Amerika Serikat terus berupaya agar pemulihan terakselerasi meski pandemi belum berakhir. Sabtu 20 Desember 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 0,98 poin atau 0,0031% menjadi 31.494,32. Sedangkan S&P 500 turun 7,26 poin atau 0,19% menjadi 3.906,71. Sebanyak 6 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor utilitas turun 1,51% dan memimpin penurunan. Sedangkan sektor material menguat sebanyak 1,84%. Indeks komposit Nasdaq naik 9,11 poin atau 0,07% menjadi 13.874,46. Dalam sepekan, Dow Jones naik 0,1%, sementara S&P 500 turun 0,7% dan Nasdaq turun 1,6% akibat penjualan saham teknologi secara besar-besaran. Saham unggulan seperti Microsoft, Facebook, Alphabet, Google, dan Netflix mengalami tren penurunan selama seminggu ini. Dari dalam negeri, perusahaan rintisan Traveloka siap menjadi perusahaan publik. Bahkan perusahaan layanan pemesanan tiket online tersebut melirik penawaran saham perdana atau Initial Public Offering di Bursa Saham Amerika Serikat Wall Street. Head of Corporate Communication Traveloka menuturkan, IPO di Wall Street memberikan keuntungan bagi perusahaan yang mempertemukan Traveloka dengan perusahaan teknologi kelas dunia. Dengan melenggang di Wall Street, menurutnya memungkinkan Traveloka untuk bersaing lebih kompetitif lagi di level global. Perusahaan juga memiliki peluang membawa sumber daya ke Indonesia dan Asia Tenggara. Di saat yang bersamaan, pasar bursa di Amerika Serikat terlihat semakin menarik karena Wall Street memandang Asia Tenggara sebagai kawasan dengan perkembangan pesat dan potensi pertumbuhan yang tinggi. Namun, Traveloka menyatakan tetap mempertimbangkan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, unicorn atau startup dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat masih dalam tahap finalisasi perencanaan serta pemilihan rute terbaik menjadi perusahaan publik. Sebelumnya, BEI menyatakan 3 perusahaan sektor teknologi akan melantai di pasar modal paling cepat pada kuartal 1 2021. Saat ini, 3 perusahaan tersebut tengah mengurus proses penawaran go public. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan paket stimulus besar diperlukan untuk mengembalikan ekonomi Amerika Serikat ke kekuatan penuh. Pernyataan Yellen datang ketika pemerintahan Joe Biden meningkatkan dorongan kepada Kongres untuk menyetujui paket bantuan COVID-19 senilai 1,9 triliun US dollar yang menarik tentangan dari semakin banyak anggota Kongres Partai Republik. Rata-rata indeks utama Wall Street ditutup lebih rendah di sesi sebelumnya, dengan Dow Jones turun lebih dari 100 poin setelah data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran tetap tinggi. Pemerintah Amerika Serikat terus memacu pemulihan dengan harapan data tenaga kerja kembali ke kekuatan penuh. Sebuah laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan klaim awal untuk tunjangan pengangguran naik menjadi 861.000 minggu lalu dari 848.000 pada minggu sebelumnya, sebagian karena klaim potensial terkait dengan penutupan sementara pabrik mobil akibat kekurangan chip semikonduktor global. Beralih ke berita komoditas, harga emas dunia kembali bangkit pada perdagangan akhir pekan lalu dan emas bangkit dari pelemahan terendah dalam sepekan terakhir. Penguatan harga ini karena dolar Amerika Serikat melemah, tetapi kenaikan yield surat utang Amerika Serikat menyebabkan emas tetap lemah terburuk secara mingguan sejak awal Januari. Senin 22 Februari, harga emas di pasar spot naik 0,3% ke harga 1.780,86 dolar Amerika Serikat per troy ounce setelah jatuh ke level terendah sejak 2 Juli di angka 1.759,29 dolar Amerika Serikat. Logam safe haven turun sekitar 2,4% sepanjang minggu ini dan menjadi penurunan mingguan terbesar sejak Minggu 8 Januari. Sementara itu, harga emas berjangka Amerika Serikat ditutup naik 0,1% pada harga 1.777,40 dolar Amerika Serikat.
Emas masih mendapatkan keuntungan dari kebijakan moneter yang longgar dan suku bunga real yang rendah tahun ini, menurut para analis. Analis Commerzbank mengatakan dalam sebuah catatan bahwa perilaku emas mirip dengan tsunami. Harga surut pada fase pertama sebelum kembali dengan lebih kuat. Kendati demikian, untuk jangka panjang emas terlihat masih berpotensi untuk menguat dan tetap menjadi aset pilihan untuk lindung nilai. Salah satu support untuk harga emas jangka panjang adalah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Proyeksi jangka pendek untuk harga emas berada di kisaran 1.700 hingga 1.800 dolar Amerika Serikat. Stimulus yang luar biasa mungkin bisa menunda bullish gold short or medium term. Namun dalam jangka panjang, teknikal masih berlaku, sangat jelas gold akan menjadi bullish. Sedangkan harga minyak dunia turun setelah perusahaan minyak di Texas memulai kembali produksinya di kilang minyak yang sempat ditutup akibat cuaca dingin. Mengutip CNBC Senin 22 Februari, harga minyak mentah Brent di pasar futures turun 1,6% ke harga 62,91 dolar Amerika Serikat per barrel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate berkurang 2,12% ke posisi 59,24 dolar Amerika Serikat per barrel. Cuaca dingin yang tidak biasa di Texas dan negara bagian Plains membatasi produksi minyak mentah hingga 4 juta barrel per hari dan 21 miliar kaki kubik gas alam. Pabrik penyulingan Texas menghentikan sekitar 1/5 dari pemrosesan minyak negara itu di tengah pemadaman listrik dan cuaca dingin yang parah. Minyak melemah meskipun stok minyak mentah Amerika Serikat turun secara mengejutkan pada pekan yang berakhir 12 Februari. Stok minyak mentah Amerika Serikat turun 7,3 juta barrel menjadi 461,8 juta barrel, terendah sejak bulan Maret, demikian menurut data yang dirilis Biro Administrasi Informasi Energi. Amerika Serikat pada hari Kamis mengatakan siap untuk berbicara dengan Iran untuk kembali ke perjanjian tahun 2015. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mencegah Iran mengembalikan senjata nuklir. Sementara hubungan yang mencair dapat meningkatkan prospek pelonggaran sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sebelumnya. Para analis tidak memperkirakan sanksi embargo minyak Iran akan dicabut dalam waktu dekat. Sekian berita seputar indeks saham, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.